PKB makin gencar ultimatum Gerindra akan pergi dari koalisi jika tak segera menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres. Kami perbincangkan hal ini bersama Wakil Sekjen PKB Pak Saiful Huda, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat sore, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Assalamualaikum. Saya langsung ke Pak Saiful Huda nih, ada pantun 11-12 nih, jadi lagi rame gitu ya. Benar nih, PKB berani lepas kalau tidak jadi bacawa presnya Pak Prabowo? Begini, memang sejak dari awal proposal PKB tunggal Caimin sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2024. Proposal itu pula yang kami bawa ketika koalisi kami dengan Gerindra. Dan itu masih kita pegang sampai hari ini proposal itu. Tapi kemarin saya di sebelahnya Mas Jazil itu, dengan beberapa pengamat yang lain, dan waktu itu saya langsung sampaikan ke Mas Jazil, sabar Mas, saya bilang begitu. Sabar, memang revolusi ini butuh kesabaran. Artinya apakah PKB sudah nggak sabar lagi nih dengan koalisi ini? Karena tidak juga diumum-umumkan? Ya, sebagian teman-teman ada yang begitu. Jadi dinamika di internal kami, termasuk yang diwakili pandangan dan sikapnya oleh Mas Jazil, ada yang minta ya supaya koalisi ini secepatnya mendeklarasikan capres Pak Prabowo dan wapresnya Gus Imin. Gitu. Oke. Nah, saya termasuk yang mewakili di internal PKB yang kira-kira nggak perlu buru-buru, sabar saja. Karena toh pada ujungnya saya sendiri meyakini Pak Prabowo dan Gus Imin akan dideklarasikan dengan berbagai pertimbangan. Oke, ada beberapa pertimbangan. Saya akan ke Pak Yandri Susanto dari PAN. Ini kan kalau dilihat akhir-akhir ini Pak Prabowo kerap kali dekat dengan Erick Thohir. Ini apakah menandakan PAN juga akan gabung dengan Gerindra atau proposalnya juga tunggal nih? Makasih Mbak. Kalau kedekatan Pak Prabowo sama Erick Thohir karena sama-sama menteri ya wajar. Di berbagai acara dekat itu sangat wajar dan biasa. Komunikasi juga sangat baik. Dan PAN sampai hari ini memang belum menentukan bergabung dengan siapa, apakah dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar. Tapi peluang itu sama, apakah nanti kami bergabung dengan Pak Ganjar atau bergabung dengan Pak Prabowo. Kalau Mas Saiful Huda tadi mengajukan Caimin itu juga sangat kita hormati. Sama dengan PAN juga punya cara sendiri, punya rumah tangga sendiri, punya proposal sendiri, di mana saya sudah sering sampaikan, termasuk di Kompas TV ini udah nggak hitung kali ya, yang diajukan oleh PAN itu adalah Erick Thohir. Nah, saya kira komunikasi inilah yang sedang dibangun sekarang. Oke, tapi situasi ini tampaknya sedikit mengganggu PKB nih. Apalagi kan PKB juga sudah digoda-goda PDI Perjuangan. Saya kira Bang Jul sama Caimin itu sangat baik, sangat guyup. Komunikasi nggak pernah terhambat ya. Bahwa ada dinamika, kemudian ada komentar para anggota yang mungkin agak laju, ada yang agak sabar. Itu biasa, itu bunga-bunga demokrasi itu. Bunga-bunga demokrasi. Sama iramanya kan nggak enak didengar. Tapi ini bagian dari dinamika kita berdemokrasi. Oke. So, pada akhirnya nanti akan muncul sebuah kesepakatan siapa yang akan diantar ke KPU, siapa capres dan siapa cawapresnya. Bahwa hari ini masing-masing partai menunjukkan proposal itu sangat bagus. Artinya kita tidak kekurangan tokoh, tidak kekurangan orang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya kita sangat respect dengan Caimin. Baik, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau dari perspektif Anda melihatnya PKB benar-benar berani atau siap hengkang tidak nih dari koalisi dengan Gerindra? Karena sudah beberapa kali hitungannya sudah ultimatum. Ya, kalau PAN saja misalnya sudah mengeluarkan statement menunggu terlebih dahulu kepastian Erick Thohir sebagai cawapres, tanda kutip ya, Mas Erick kan bukan kader apalagi ketua umumnya PAN ya, apalagi PKB gitu menurut saya. Karena berbicara Caimin itu adalah ketua umum dan saya meyakini PKB menyadari harga mahal secara elektoral yang dimiliki oleh PKB, terutama buat Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu 2 kali kalah dalam pemilu presiden karena salah berhitung tentang Jawa Timur terutama. Dan kita tahu kekuatan PKB sangat
besar di Jawa Timur. Itu yang menyebabkan bahasa tadi Kang Saiful Huda terkait dengan proposal tunggal, menurut saya memang sepertinya akan menjadi hitung-hitungan utama untuk menentukan apakah akan tetap dengan Pak Prabowo atau kemudian akan betul-betul pindah ketika ada koalisi lain yang berani menawarkan hal tersebut. Jadi saya nggak mengatakan harga mati lah ya, dalam Ya, ada yang harga mati, tapi harga 3/4 mati kayaknya udah sampai wilayah sana gitu ya untuk bernegosiasi mengenai Caimin menjadi cawapres. Nah, oke. memang belakangan ini kalau kita lihat kenapa sih menjadi ramai kembali? Misalnya kita bicara pemberitaan saja, lebih banyak diskusi tentang Pak Prabowo ini terkait dengan dua nama yang lain. Yang pertama dengan Erick Thohir, makanya Bang Yandri diundang gitu kan oleh Kompas TV. Yang kedua bahkan muncul nama lain, Gibran misalnya. Dan Hmm. kita tahu tidak terlalu lama lagi mungkin akan ada keputusan MK yang akan membuka ruang Ya, apabila betul. putuskan 35 tahun untuk Gibran bisa maju. Jadi saya melihat begini loh, Cynthia. Hmm. Sekarang malah ada situasi yang berbalik antara Ganjar dengan Prabowo kan kalau kita bicara dalam konteks ini tadi Ya, ya. kan ya. Sekarang ini malah Pak Prabowo ini malah sepertinya ruang geraknya ini lebih terbatas. Kenapa? Karena dikait-kaitkan bahwa penentuan nama cawapres ini bukan keputusan tunggal lagi dari Pak Prabowo. Saking semangatnya Pak Prabowo ingin menunjukkan dia loyal dengan Jokowi, seakan-akan orang kemudian ingin mengkaitkan Jokowi ini ingin menempatkan siapa jadi cawapresnya Prabowo, Oke. entah anak kandungnya atau anak emasnya tanda kutip, orang yang dianggap dekat dengan Jokowi. Itu yang menyebabkan belakangan Pak Prabowo ini malah seperti kisut nih untuk kemudian mengambil keputusan, Baik. bahkan ada pada tahapan untuk mempertahankan hubungan baik dengan partai-partai termasuk PKB yang sudah lama dibangunnya. PDI Perjuangan karena diimage-kan tidak sedekat Pak Prabowo dengan Jokowi, saat ini malah kemudian malah membuka dirinya. Oke. Dengan PKB bertemu dengan Golkar, Hmm. itu yang menurut saya menjadi Baik. narasi yang kemudian menurunkan hal-hal seperti itu. Baik, kita tangkap. Lalu saya akan ke Pak Saiful Huda. Ini ada limit waktu nggak diberikan kepada Gerindra? Karena juga sudah disebutkan bahwa PKB sendiri cukup kuat di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, di mana Prabowo bisa dikatakan 2 pilpres sebelumnya kalah di daerah ini. Tapi kita akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih di Kompas Petang, saudara, PKB makin gencar ultimatum Gerindra. Yang terakhir ada statement, lu 11 aku 12. Lu gak jelas gua lepas. Itulah yang disampaikan PKB oleh Pak Jazilul Fawait. Sekarang saya akan langsung ke Pak Saiful Huda. Pak Saiful, akan ada limit waktu tidak yang akan diberikan PKB kepada Gerindra? Karena kalau dilihat hitung-hitungannya Mas Toto tadi, bahwa PKB ini cukup kuat di daerah-daerah di mana Pak Prabowo-nya lemah di Pilpres sebelumnya. Sampai sekarang belum ada limit waktu karena 2 faktor ya. Yang pertama, saya meyakini Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra juga menghitung betul kalau misalnya PKB tidak diambil Gus Imin sebagai cawapres. Artinya keunggulan komparatif PKB dengan Gus Imin yang punya basis yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo Jawa Timur, Jawa Tengah nggak dapat. Yang kedua, faktor Pak Prabowo tidak dapat kekuatan dan figur yang ideologis. Karena saya meyakini pemilu 2024 potensi polarisasinya masih tinggi. Dalam suasana politik polarisasi, semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Orang NU pasti balik lagi milih PKB semua. Dan tapi ini udah 12 bulan loh Pak Saiful. Bukankah sudah cukup waktu untuk menentukan bagi Gerindra, untuk menentukan bacawa presnya sesuai dengan proposal utama yang tunggal yang disebutkan tadi? Belum, nggak masalah. Nggak masalah ya? Detik akhir juga nggak masalah. Kita akan terus berproses ini. Oke. Karena saya anggap semua dinamika yang terakhir kira-kira ya semacam dinamika saja dan itu wajar saja. Sebagai misalkan oleh Mas Yandri. Baik. Jadi semua masih cair, dinamikanya juga masih cair, jadi tidak masalah bagi PKB untuk tetap menunggu ya. Levelnya rumor ini, yang terakhir itu rumor itu, karena di koalisi kami belum ada batasan apapun, sampai hari ini juga belum ada partai lain yang koalisi dan terikat secara dokumen politik gitu. Baik. Kemarin PBB tidak masuk menjadi bagian dari dokumen politik yang sudah
kita sepakati antara Oh, PKB dengan Gerindra. oke. Saya ke Pak Yandri. Pak Yandri, kalau PAN cukup yakin tidak untuk menaikkan elektabilitas Prabowo? Karena sebelumnya PKB sudah cukup pede nih untuk mengatakan bahwa PAN tidak cukup kuat di daerah-daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Ya, kalau kita menawarkan Erick Thohir tentu punya alasan ya. Pertama, memang dia sudah diputuskan dalam Rakernas PAN 1 tahun yang lalu. Yang kedua, tren Erick Thohir sekarang di antara cawapres dia yang paling tinggi ya. Dan tren ini menurut saya tren positif, di mana respon masyarakat kepada Erick Thohir semakin baik. Oleh karena itu, tawaran kami bisa mendongkrak atau bisa menentukan kemenangan baik dari Ganjar maupun Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, semua ini biasa ini Mbak, karena ujungnya nanti bisa di last minute, bisa di 1 jam sebelum pendaftaran ke KPU ditutup, ini biasa ini. Oleh karena itu, saya senang kalau semua partai berlomba-lomba untuk mengajukan kader terbaiknya, sehingga dinamisasi demokrasi kita ini tercerahkan, dan semua masyarakat bisa menilai, dan kader-kader bangsa bisa bermunculan. Jadi jangan terlalu kita risau atau khawatir demokrasi kita tercederai, enggak. Oleh karena itu, sekali lagi kami dengan semua partai baik, tidak ada hambatan komunikasi, dan kami menghormati semua proses. Apalagi dengan PKB, ini sahabat baik kami dan termasuk partai yang lain. Nah, oleh karena itu berbicara ke publik kadang-kadang yang di latar depan itu berbeda dengan latar di belakang, Pak. Jadi Oke. ini yang mesti mungkin dipahami oleh publik hari ini. Dan kita juga nantikan bagaimana nanti putusan MK tentang masalah umur. Dan ini kan dinamisasi demokrasi yang sangat luar Cair biasa ya. untuk pemilu kontestasi Oke. tahun depan gitu loh. Maka semua kejutan-kejutan mungkin akan kita Tapi kurang 2 bulan lagi itu ke depan ini, gitu. bukankah waktu yang sudah cukup pendek ya? Atau memang masih cair sekali? Enggak. Cukup pendek tuh pembatasannya itu jam 12.59 11 malam 15 menit waktu Indonesia Barat di gedung KPU, itu yang membatasi saja itu. Oke, jadi artinya masih cukup banyak waktu ya. Ya. Oke, Mas Toto, kalau dari hitung-hitungannya Mas Toto sendiri ini mana yang lebih untung bagi PKB sendiri, untuk ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar? Iya, pertama gini, waktunya masih hampir 4 bulan. Jadi terakhir itu masih 25 November ya. Memang sebenarnya masih cukup lama. Dan kita tahu 2019 di jam-jam terakhir Iya. sosok cawapres bisa berganti gitu kan. Iya. Jadi saya sepakat dengan Bang Yandri tadi. Kalau terkait dengan PKB lebih menguntungkan ke siapa, ya kedua-duanya punya peluang menang saat ini. Kalau bicara targetnya untuk menang, menjadi bagian dari kekuasaan gitu kan, dapat power sharing misalnya. Kalau bicara sejarah atau kemudian bagaimana saling membagi area pertarungan dalam konteks konsolidasi koalisi, sebetulnya PKB itu paling mudah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Misalnya ketika berbicara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tuh kalau kita lakukan survei dapil, udah bisa kebaca tuh kabupaten mana yang PKB, kabupaten mana yang PDI Perjuangan. Itu sudah terbentuk pattern-nya ya dalam beberapa pemilu. Malah saya melihat ada sedikit kanibalisme kalau kita lihat di antara Gerindra dengan PKB sebetulnya kalau dibaca survei dapil. Nah, yang saya harapkan tapi begini, saya senang loh kalau kemudian Bang Yandri dan Kang Saiful sama-sama ngotot dengan proposal tunggalnya. Kenapa Erick Thohir lebih pantas? Kenapa kemudian Caimin lebih pantas? Yang berbahaya kalau kemudian, bahkan kalau perlu dipertandingkan, ada dalam forum-forum berbicara mengenai gagasan, berbicara mengenai narasi. Yang tidak boleh itu kalau kemudian partai-partai ini malah dianeksasi. Dalam mengambil keputusan koalisinya itu menunggu instruksi Bapak Presiden, menunggu atau tegak lurus kepada Bapak Presiden. Pemilu itu bukan suksesi kepemimpinan ditentukan oleh presiden sebelum loh. Itu demokrasi itu bukan demokrasi. Itu otoritarianisme, itu demokrasi ala Harmoko. Sorry, saya harus menggunakan bahasa yang sama. Kenapa? Karena memang ada beberapa partai atau tokoh bahkan yang menggunakan istilah itu. Ketika bicara koalisi atau mau jadi cawapres enggak, atau mau jadi capres enggak, kita tegak lurus kepada presiden. Kita kemudian menunggu instruksi Bapak Presiden. Lalu apa maknanya pemilu ini diserahkan kepada 200 juta pemilih? Kalau menunggu Jokowi. Kan itu juga yang saat ini sekarang sedang kita bahas. Orang menunggu apakah anaknya presiden akan lolos lewat gugatan MK. Apakah presiden akan lebih setuju pada orang yang dekat padanya atau melepaskan itu pada independensi partai dalam konteks berkoalisi. Itu yang menurut saya saat ini harus kita berani terbuka untuk diskusikan.
Baik, terakhir singkat saja Pak Saiful Huda, PKB menyatakan tetap setia dengan koalisi, singkat saja. Kalau boleh ada bocoran goda-goda dari PDI Perjuangan saat ini sejauh mana? Singkat saja. Kita masih mempertimbangkan dan terus akan mempersolid koalisi PKB Gerindra. Soal PDIP, ya kita tunggu proposal ini berlaku atau tidak. Idealnya PAN gabung masuk dalam koalisi KIR ini dalam posisi Prabowo Gus Imin. Itu Oke, ideal banget. baik. Itu yang diharapkan PKB. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya, Pak Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan juga Pak Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum PAN, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.